Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Rahmadi Utamanopo dengan NIM 080112828232. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat animasi lampu sorot dan animasi jam pada Microsoft PowerPoint. Baiklah, hal yang pertama yang nanti harus kita lakukan adalah dengan membuat slide kosong. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat animasi lampu sorot terlebih dahulu. Kunci dari pembuatan animasi lampu sorot adalah penyamaan antara warna latar belakang dan warna dari teks. Nah, di sini misalnya saya akan menginsert teks bebas, misalnya hello world. Di sini bisa diatur font dan font size-nya. Misalnya saya akan 80. Nah, setelah itu kita bisa menyamakan warna latar belakang dan font size-nya dengan yaitu warna slide-nya kita bisa diubah dengan mengklik kanan dan format background. Di sini lalu ke color. Di sini saya misalnya akan menggunakan warna aqua. Kemudian warnai juga font size dengan warna yang sama, yaitu warna aqua juga tadi. Nah, setelah kedua warna sama, maka audiens tidak akan bisa melihat bahwa di sini ada teks yang tersembunyi. Inti dari pembuatan animasi lampu sorot adalah nanti akan ada sesuatu, entah itu bentuk ataupun gambar, yang berjalan melewati belakang dari teks tersebut, dari teks tersembunyi ini. Nah, di sini saya misalnya akan menggunakan shapes oval dengan warna putih dan outline. Nah, di sini saya akan membawa shapes ini ke belakang dari tulisannya itu dengan fitur send backwards. Nah, baru dengan inilah audiens nanti akan dapat melihat bahwa ada tulisan di dalam slide ini. Cara membuat bentuk ini bergerak adalah bisa dengan pergi ke menu animations, kemudian extended, kemudian pilih animasi custom path. Nah, di animasi custom path ini pengguna bisa menggambar atau merencanakan alur dari mana ke titik mana bentuk ini akan berjalan. Dan di sini saya akan misalnya membuat alurnya seperti ini. Nah, maka bentuk akan bergerak ke sana. Tapi di sini agak lebih sedikit naik. Nah, misalnya seperti itu. Nah, begitulah. Baiklah, untuk animasi lampu sorot saya rasa sampai di sini saja. Kemudian kita beranjak ke animasi yang selanjutnya, yaitu animasi animasi jam. Jadi saya akan membuat slide blank. Kita kembalikan warna slide-nya menjadi warna putih supaya lebih mudah. Oke. Hal yang pertama dari membuat animasi jam ini bisa dilakukan dengan membuat tubuh atau badan dari jam itu tersendiri. Saya misalnya akan menggunakan bentuk oval sebagai tubuh dari jam. Dan saya akan mengkustomisasi warnanya jadi warna hitam dengan trim, misalnya trim emas. Misalnya trim emas dan warna dalam putih. Di sini audiens bisa melihat bagaimana cara saya membuat desain dari badan jam tersebut. Nah, misalnya seperti ini. Ini saya akan ubah warnanya jadi warna kuning dan outline orange. Dan copy paste lagi. Jadi warna putih. Warna putih seperti ini. Baiklah. Kemudian ketiga bentuk ini kita satukan menjadi dalam satu grup yang sama. Pengguna bisa menekan shortcut Ctrl G. Dengan itu bentuk ini akan pengguna tidak perlu repot-repot
menggerakkan satu persatu bentuk dan hanya perlu drag-nya ke manapun yang pengguna inginkan. Kemudian kita bisa membuat jarum dari jam tersebut. Sini saya akan menggunakan shape sebagai jarumnya. Misalnya seperti ini. Kemudian copy paste dan rotate shape yang satu ini secara vertikal. Kemudian satukan kedua bentuknya ke dalam poros yang sama. Setelah itu, pastikan bahwa jarum yang di bawah ini tidak memiliki warna ataupun garis luar. Dan seperti ini. Kemudian satukan dalam satu grup dengan Ctrl G lagi. Kemudian copy paste. Untuk membuat jarum pendeknya, kemudian hanya rotate 90 derajat dan atur. Seperti ini. Sini tengah, dan di sini merupakan bagian dari tengah jam. Ya. Kemudian pengguna bisa membuat titik pusat. Jadi saya akan menggunakan titik pusat dari badan jam yang sama, warna badan jam yang sama. Jadi akan terbentuk seperti ini. Dan seperti itu. Setelah bentuk jam jadi, hal yang kita lakukan selanjutnya adalah membuat animasi dari jarum-jarum jam ini. Nah, jarum-jarum jam ini animasinya dapat kita lakukan dengan membuat animasi di tab animations dan pilih animasi spin. Di sini audiens bisa melihat bahwa jarum jamnya bergerak dengan secara tidak natural ya. Mereka bergerak antara jarum panjang dan jarum pendek, keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Ini saya pendekkan lagi. Compadre. Nah, lalu bagaimana cara membuat kedua jarum panjang dan jarum pendek ini untuk bergerak, namun dengan kecepatan yang berbeda? Nah, di sini pengguna bisa mengklik jarum panjang dan jarum pendek, kemudian akan melihat bahwa di sini adalah duration. Di sini mereka memiliki duration yang sama, yaitu 2 detik. Duration ini bisa kita ubah. Misalnya di jarum panjang yang jika dilihat pada jam biasa, akan memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada jarum pendek. Jadi di sini kita bisa mengatur kecepatan tersebut menjadi misalnya 1 detik, dan kemudian jarum pendek ini menjadi 3 detik. Nah, ketiga. Ini kita bisa lihat lagi, keduanya sudah berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Kemudian perlu diperhatikan untuk membuat keduanya mulai dengan waktu yang sama. Di sini jarum pendeknya bisa di bagian jarum pendek ini di start ini bisa diatur dengan with previous. Yang di jarum panjang itu bisa diklik dengan on click. Kemudian di sini kalau kita putar, jam ini hanya akan berhenti sampai menyelesaikan hanya 1 putaran. Nah, bagaimana untuk membuat jam ini berputar secara terus-menerus? Nah, di sini kita bisa mengklik jarum panjangnya dulu misal, kemudian ke animation pane, lalu klik ini dan atur timing.
kemudian atur repeatnya menjadi until end of slide. Seperti ini, kemudian lakukan hal yang sama juga dengan jarum pendek. Nah, setelah selesai, di sini kita bisa melihat kalau jarum panjang dan jarum pendeknya akan tetap berjalan meski lebih dari satu putaran dan sampai slide yang kita presentasikan itu berakhir. Baiklah, sekian penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.